Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam kegiatan pembelajaran daring kali ini. Adapun materi pembelajaran yang akan dibahas kali ini yaitu tentang pernyataan positif dan pernyataan normatif dalam ekonomi. Dalam mengkaji ilmu ekonomi, keadaan yang terjadi dan keadaan yang akan terjadi di dalam masyarakat perlu dibedakan dengan keadaan yang sebaiknya terjadi. Keadaan yang terjadi dan yang akan terjadi adalah keadaan yang sebenarnya di dalam masyarakat. Kondisi yang ada ini masih perlu diperbaiki melalui beberapa tindakan sehingga tercapai hal yang ideal. Terhadap kondisi yang ada dan kondisi yang sebaiknya ada atau yang ideal, para ekonomi menggunakan pendekatan yang berbeda. Pendekatan ini terwujud dalam pernyataan positif dan pernyataan normatif. Pernyataan positif ini menggambarkan fakta-fakta dari kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Fakta-fakta ini berhubungan dengan perkiraan tentang hal yang sudah terjadi dan hal yang akan terjadi. Contohnya, produsen atau pengusaha yang memanfaatkan sumber daya ekonomi secara efisien akan menghasilkan barang yang murah sehingga mendapat laba yang maksimum. Akibat penggunaan sumber daya ekonomi yang efisien, pendapatan akan meningkat. Mereka yang terlibat dalam kegiatan ini akan menjadi orang yang kaya. Contoh lainnya, penerapan teknologi di bidang pertanian dapat membuat hasil pertanian meningkat. Kemakmuran pun akan bertambah. Akan tetapi, fakta di lapangan sering memperlihatkan bahwa orang yang berhasil dalam sektor pertanian hanya sedikit. Hal ini disebabkan hanya sebagian warga yang aktif dalam kegiatan produksi, sedangkan warga yang lain hanya menjadi konsumen. Akibatnya, hanya sebagian orang yang dapat menikmati kekayaan yang didapatnya. Kasus seperti ini merupakan pernyataan positif dan dapat ditelaah kebenarannya dengan menggunakan data atau fakta yang tersedia. Sedangkan pernyataan normatif dalam ekonomi normatif terutama berkaitan dengan kriteria kebijakan yang optimal. Ilmu ekonomi normatif menggunakan studi empiris dan prediksi ekonomi positif, serta menggabungkan keduanya dengan pertimbangan nilai yang mencerminkan gagasan yang ideal tentang masyarakat dalam rangka untuk memperoleh rekomendasi kebijakan. Contohnya, apakah
lembaga administratif pemerintahan lebih baik daripada pasar dalam menampung perubahan pola permintaan air. Permintaan air. Berapa besar polusi yang dapat diperkenankan? Haruskah proyek penyediaan air tertentu dilakukan? Dalam pernyataan normatif, pertentangan antara hal yang baik dan yang buruk menjadi perhatian. Pernyataan ekonomi normatif banyak digunakan oleh penasihat ekonomi. Contohnya, dalam pernyataan positif dikatakan bahwa sebaiknya pajak dikenakan pada setiap orang yang menerima penghasilan. Di sisi lain, pernyataan normatif mengatakan agar pemungutan pajak harus mensejahterakan setiap orang. Pernyataan ekonomi normatif memfokuskan pemikiran terhadap hal-hal yang sebaiknya terjadi untuk kesejahteraan masyarakat. Demikianlah pembahasan materi ekonomi yang dapat disampaikan sekarang ini, dan kami akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.